Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Parmana Putra. Saya dari Universitas Al-Azhar dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Nah, pada kali ini saya untuk untuk mengerjakan tugas UAS mata kuliah Sistem Digital. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama yaitu bagaimana prediksi era digital untuk mendatang. Bagi saya sendiri, beberapa tahun ke depan itu era digital itu bukan cuma sebagai alat yang membantu manusia, ya kan? Tapi era digital itu yang dimana ke depannya akan menciptakan yang namanya lingkungan pintar atau smart environment. Yang pada kali ini sih ada beberapa hal yang sudah saya temuin, tapi kemungkinan kedepannya pasti akan lebih sering ditemui, yang dimana pasti akan semakin sangat membantu. Nah, smart environment ini yang tadi saya sebutkan atau lingkungan pintar sangat menyatu dengan kehidupan kita. Yang prediksi utamanya sendiri menurut saya yaitu sebagai terjadinya otomatisasi super dan pengambilan keputusan yang berbasis data secara real time yang didorong oleh kecerdasan buatan atau AI. Nah, jadi teknologi tidak lagi bersifat pasif, tapi melainkan proaktif yang mampu memprediksi kebutuhan manusia sebelum manusia itu sendiri menyadarinya. Seperti itu. Yang kedua yaitu bagaimana menurut saya sendiri mengenai jaringan 5G dan blockchain. Nah, 5G jaringan 5G tersendiri itu bukan cuma jaringan yang cepat ya, apalagi untuk bermain game ataupun mengunduh film dan untuk hal yang lainnya, tetapi 5G itu sebagai pondasi utama untuk infrastruktur yang dasar atau foundational layer bagi teknologi masa depan. Ya, mengapa saya bilang tadi itu sebagai infrastruktur dasar? Karena kenapa? Tanpa 5G sendiri kita nggak bakal tahu kalau ada yang namanya mobil otonom atau mobil tanpa sopir. Nah, jadi 5G ini menciptakan berbagai macam hal yang sangat-sangat luar biasa. Seperti yang tadi sebutin, mobil tanpa supir. Nah, kalau misalkannya sampai sekarang kita masih hidup dengan jaringan 4G, itu tidak akan yang namanya mobil tanpa sopir. Soalnya kenapa? 5G tersendiri kan membuat akses sistem dan komunikasi itu lebih cepat. Nah, jadi mobil tanpa sopir ini atau mobil otonom itu dia hasil dari 5G yang dimana lebih cepat pemrosesannya, dan juga 5G ini tuh menciptakan ada hal yang namanya operasi medis jarak jauh. Nah, kok bisa 5G ini menciptakan operasi medis jarak jauh? Nah, operasi medis jarak jauh ini bisa ada kenapa? Karena ada 5G yang bisa memungkinkan komunikasi secara instan ataupun cepat lah antar mesin. Seperti itu. Terus yang kedua blockchain pertama kali saya tahu itu blockchain itu adalah seperti mata uang Bitcoin atau kripto lah. Nah, padahal blockchain sendiri itu sifatnya itu sebagai protokol, sebagai keamanan ataupun teknologi kepercayaan yang baru atau trust protokol di dunia digital. Yang dimana blockchain tersendiri itu dia sifatnya transparan dan juga terdesentralisasi, tidak bisa diubah, tidak bisa dimanipulasi, seperti itu. Nah, jadi dampaknya tersendiri itu untuk apa? Nah, seperti halnya untuk pemilu, banyak kasusnya pemilu-pemilu yang sebelumnya itu ada kasus-kasus seperti data-data pemilihan yang dimanipulasi seperti itu. Nah, tapi pada zaman sekarang kalau misalkan yang menjalankan pemilu dengan cara menggunakan blockchain tidak akan adanya perubahan. Karena apa? Tadi tuh blockchain itu sifatnya protokol sebagai menjaga. Nah, jika kita menyimpan data pemilu ini ke dalam blockchain, otomatis data yang disimpan ke dalam blockchain itu tidak bisa dimanipulasi. Seperti itu. Terus ada yang namanya IoT atau Internet of Things. Nah, pendapat saya sendiri tentang IoT itu sebagai teknologi yang memberikan panca indera dan suara pada benda mati. Nah, kan seperti banyak hal ya, kayak HP itu bisa bisa mengeluarkan suara, bisa memberikan penglihatan yang lebih gitu kan, mulai dari kameranya sendiri seperti itu kan. Karena kenapa?
Eh, dari IoT ini bisa memasang sebuah sensor seperti pada lampu, pada jembatan, mesin pabrik, sampai pakaian yang bisa mengumpulkan data berbicara satu sama lain melalui internet seperti itu. Terus dampak dari IoT sendiri itu apa? Nah, IoT ini kalau misalkannya dia diterapkan ke dalam eh, infrastruktur, itu bisa menciptakan sebuah smart city atau tempat apa smart city atau kota yang pintar. Kenapa kota yang pintar? Seperti penerapannya seperti tempat sampah yang eh, teknologi tempat sampah. Kenapa saya bilang teknologi tempat sampah? Di beberapa kota lain ada teknologi tempat sampah yang bisa memberitahu petugas kalau tempat sampahnya ini penuh, gitu. Bahkan ada kok. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan contoh dari IoT yang dimana ada mesin eh, tempat sampah sendiri yang bisa membuka otomatis seperti itu. Soal yang keempat yaitu tentang masalah etika dalam perkembangan digital pada saat ini, yang dimana perkembangan teknologi yang terlalu cepat seringkali mengabaikan aspek kemanusiaan beberapa masalah etika yang sangat krusial. Yang pertama, ada yang namanya bias algoritma, kecerdasan buatan AI belajar dari historis manusia. Nah, AI belajar dari bagaimana cara kita memberikan datanya. Jika data yang kita berikan mengandung diskriminasi atau suku, gen, ras, AI akan mengulangi dan memperkuat diskriminasi tersebut. Misalnya dalam sistem perekrutan kerja otomatis atau penilaian kredit bank. Lalu ada yang namanya penggantian tenaga kerja atau disrupsi lapangan pekerjaan. Otomatisasi massal mengancam mata pencaharian masyarakat akan pekerja kerah biru maupun kerah putih. Nah, perusahaan dan pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan upskilling atau pelatihan ulang agar manusia tidak tersingkir begitu saja oleh mesin seperti itu. Nah, terus juga ada yang namanya deepfake atau manipulasi informasi yang dimana memudahkan memanipulasi video dan suara menggunakan AI sebagai batasan antara kebenaran dan kebohongan yang berpotensi merusak tatanan sosial dan politik. Dari deepfake sendiri sudah berbagai macam banyak kasus untuk memalsukan kabar dari berita-berita global. Lalu selanjutnya ada namanya privasi data dalam era digital. Saat ini kita berada di era kapitalisme pengawasan atau surveillance capitalism, di mana data pribadi telah menjadi komoditas atau minyak baru yang paling berharga. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama, privasi data saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan semu. Nah, kita seringkali nih bilang terpaksa menyetujui syarat dan ketentuan aplikasi yang panjang demi fungsionalitas, tanpa sadar bahwa lokasi, kebiasaan belanja, bahkan ketukan jari kita sedang direkam, dianalisis dan dijual ke pengiklan. Seperti itu. Yang dimana yang tadi saya sebutkan itu sangat berkaitan dengan Undang-Undang PDP, Perlindungan Data Pribadi, seperti itu. Lalu ada yang namanya proyeksi ke depan. Menurut saya sendiri, kesadaran masyarakat akan pentingnya hak milik data atau data sovereignty semakin meningkat. Regulasi ketat seperti GDPR di Eropa atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ada di Indonesia sangat penting ke depan. Privasi data bukan lagi sekedar opsi keamanan, melainkan hak asasi manusia digital yang fundamental yang harus dilindungi secara hukum maupun teknologi seperti menggunakan enkripsi blockchain. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.